Apa yang terjadi bagi mereka orang yang musyrik, bagi mereka orang yang kafir, bagi orang yang sombong, yang menutup hatinya dari kebenaran dan menghinakan orang lain? Wa ma yaziduhum illa nufura. Dan tidak menambah bagi mereka Al-Quran illa nufura, kecuali mereka lari dari Al-Quran, lari dari kebenaran. Itulah orang-orang musyrik, itulah orang-orang kafir, itulah orang-orang yang sombong, yang menolak kebenaran Al-Quran dan merendahkan orang yang menyampaikan Al-Quran. Na'udzubillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati wa minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani jaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal bi'alih ya qa'iman bil zawal ya mubdi'an bil amthal. Alakal hamdul minat wa zarabu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal 'ilmi warzuqna al-hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala an-nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an
قولي وفعلي ونياتي به أستوي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور بسمعي وقلبي ومهلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وشهدي وصل وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل أمتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-Isra 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فأصابكم ربكم بالبينات من بنين واتخذ من الملائكة إناسا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن السبع والأرض وما فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Afa asfakum, maka apakah memilihkan kalian Rabbukum, Tuhan kalian, bil banin, dengan anak laki-laki, wattakhadha, dan mengambil minal malaikati, dari para malaikat, inatha, sebagai anak perempuan. Innakum, sesungguhnya kalian, lataquluna, sungguh-sungguh mengatakan kalian,
qaulan azima, perkataan yang agung, yang besar. Jadi orang musyrik, orang yang kafir, bukan hanya menghinakan Kanjeng Nabi, namun orang musyrik ini juga menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam benaknya orang yang musyrik, hati-hati. Di dalam benaknya orang yang musyrik menekankan bahwa Allah memilihkan kepada mereka anak laki-laki, sedangkan Allah menjadikan malaikat sebagai anak perempuan. Jadi orang musyrik, orang jahiliyah tidak mau terhadap anak perempuan, benci kalau mempunyai anak perempuan, bahkan dibunuh kalau punya anak perempuan, dikubur hidup-hidup jikalau punya anak perempuan. Mereka maunya mempunyai anak laki-laki. Makanya kalau dia punya anak laki-laki itu anaknya. Kemudian kalau perempuan itu anak Tuhan, anaknya Allah. Padahal di dalam Islam sudah jelas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa Allah tidak mempunyai anak dan juga tidak diperanakkan. Makanya hati-hati kepada kita semua, baik laki-laki maupun perempuan. Kita ini ciptaan Tuhan. Jangan sampai di dalam hati kita ada kesirikan, ada Tuhan-Tuhan tandingan, ada kekuatan-kekuatan selain Allah. Jangan sampai Allah mempunyai tandingan. Besar cemburunya Allah. Jangan sampai perlakuan-kelakuan dari orang musyrikin kita praktekkan zaman sekarang. Kalau dulu zaman musyrikin bangga dengan punya anak laki-laki dan sangat membenci terhadap perempuan. Mereka tidak sadar kalau mereka sendiri keluar dari perempuan, diperanakkan oleh perempuan. Mereka tidak sadar di situ. Dengan datangnya Islam, dengan diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran, membawa agama yang benar yaitu Islam, dengan diberi mukjizat terbesar yaitu Al-Quran yang hak juga benar, diangkatlah derajat seorang perempuan sama dengan laki-laki. Yang awalnya laki-laki merendahkan terhadap perempuan diangkat oleh baginda Rasul. Perempuan dimuliakan. Kalau sebelumnya perempuan bagaikan barang, bisa diperjualbelikan, bisa dihadiahkan, bahkan direndahkan seperti binatang, dijadikan budak. Itulah nasib perempuan zaman dahulu.
Dengan datangnya Kanjeng Nabi Muhammad, dengan diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad, merubah itu semua, disetarakan antara perempuan dengan laki-laki. Tatkala ada sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, siapa yang perlu kami hormati di antara ayah dan ibu saya ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Baru ayahmu. Sungguh agama Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad meninggikan derajat perempuan. Namanya budaya tidak serta-merta kemudian hilang begitu saja. Ada di sebuah kota, di sebuah negara yang tetap melakukan penindasan terhadap perempuan, memperjualbelikan perempuan, dijadikan budak pemuas nafsu seksual. Masih banyak dilakukan oleh orang-orang, oleh bangsa-bangsa tertentu. Makanya hati-hati, pandai-pandailah bersyukur, terutama perempuan. Diangkat derajatnya oleh Rasul, oleh agama Islam. Jangan sampai kita benci kepada Kanjeng Nabi. Jangan sampai kita menolak ajarannya Kanjeng Nabi. Kalau zaman dahulu mempunyai istri 99 itu biasa. Ada yang ratusan itu biasa. Kalau bosan diperjualbelikan, diberikan, bahkan diwariskan. Makanya hati-hati, jangan sampai kita kufur, kita ingkar terhadap Kanjeng Nabi, terhadap Al-Quran, wahyu yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Ini juga dibuktikan tatkala Kanjeng Nabi mempunyai cucu pertama perempuan, yaitu Umamah. Tatkala Kanjeng Nabi Yunus sholat, Umamah digendong oleh Kanjeng Nabi. Setelah sujud diletakkan di sebelahnya. Setelah berdiri diambil lagi oleh Kanjeng Nabi. Dilihat oleh orang-orang. Oh, ternyata agamanya Muhammad, agamanya Kanjeng Nabi Muhammad betul-betul mengangkat derajat dari seorang perempuan. Bahkan Kanjeng Nabi mengikrarkan bahwasanya sebaik-baiknya kalian adalah yang memuliakan istri kalian. Sebaik-baiknya kalian wahai laki-laki yang memuliakan istri dan keluarga kalian. Mana dalilnya? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang menghormati, yang menyayangi istri kalian. Sebaik-baiknya kalian yang menghormati, yang menyayangi keluarga kalian. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya kalian yang menyayangi istri kalian. Sebaik-baiknya kalian yang menyayangi keluarga kalian. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku contoh yang menyayangi keluargaku.
Kita para laki-laki diwasiatkan oleh baginda Nabi harus menyayangi keluarganya, harus menyayangi istrinya. Itulah Islam, itulah agama Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Inilah Al-Quran, wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi. Jadikan pedoman dalam kehidupan agar kita bahagia, selamat, sukses di dunia dan juga di akhirat. Amin. Orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang kafir, yang kufur, yang mengatakan bahwa kalau laki-laki adalah anaknya, kalau perempuan anaknya Tuhan. Innakum, sesungguhnya kalian, latakuluna, sungguh berkata kalian, qaulan azima, dengan perkataan yang besar, yang agung. Apanya yang besar, apanya yang agung? Dosanya. Dosanya dosa besar. Diperingatkan jangan sampai kita sebagai seorang laki-laki menindas, membuat takut istrinya, memperlakukan istrinya tidak mulia. Berarti kita telah ingkar kepada Kanjeng Nabi, berarti kita tidak patuh kepada Kanjeng Nabi. Makanya kita harus taat, sami'na wa ata'na kepada Kanjeng Nabi. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, muliakan istri. Kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat, muliakan istri. Muliakan istrimu. Kalau engkau ingin sukses dunia dan akhiratmu, muliakan istrimu. Kalau engkau ingin dibahagiakan di dunia dan di akhiratmu, muliakan istrimu agar hidupmu sejahtera di dunia dan juga di akhiratmu. Muliakan istrimu. Kalau ingin dilancarkan rezekimu, muliakan istrimu. Kalau ingin disukseskan duniamu dan akhiratmu, bahagiakan istrimu. Jangan sampai kita berbuat kasar terhadap istri, kualat kepada Kanjeng Nabi. Kalau itu sampai terjadi, qaulan azimah, perkataannya, perbuatannya termasuk dosa yang besar. Na'udzubillah. Orang yang kasar terhadap istrinya, orang yang selalu menyakiti hati istrinya, perasaan istrinya, itu termasuk dosa yang besar. Istrimu telah rela ikut bersamamu, berjuang bersamamu, berdarah-darah bersamamu, agar keluargamu, hidupmu sejahtera dan bahagia. Biasa dalam kehidupan ini ada permasalahan, itulah bumbu-bumbu cinta. Biasa dalam mengarungi bahtera rumah tangga untuk menuju kebahagiaan, ada ombak, ada badai, itu biasa. Makanya bertanyalah pada ahlinya, bertanyalah pada yang berpengalaman dalam kebaikan. Jangan berpengalaman dalam keburukan yang selalu menyiksa istrinya, yang selalu membuat istrinya menderita. Jangan dicontoh. Cari banyak contoh-contoh di sekitar kita. Contohlah guru-guru kita yang selalu memuliakan istrinya, memuliakan keluarganya, menyayangi istrinya, menyayangi keluarganya.
Tidak usah peduli dengan omongan orang, karena tatkala kalian bahagia, tatkala kalian menderita, hanya kalian yang bisa merasakannya. Walaqad sarrafna, dan sungguh-sungguh berulang-ulang Allah fi hadzal Qur'an, di dalam Al-Qur'an ini telah memberikan peringatan, yadzakkaru, agar kalian ingat, agar kalian tidak lupa, makanya diulang-ulang. Contoh Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi adalah contoh suri tauladan terbaik dalam kehidupan kita. Namun orang yang musyrik tidak mau, namun orang yang sombong tidak mau. Suruh nyontoh orang yang baik tidak mau, karena orang yang baik mereka benci, orang yang lurus dibenci. Tidak ada alasan, tidak ada gelombang, tidak ada badai, tidak ada topan. Orang baik memang pantas untuk dibenci. Yang membenci orang baik pastinya orang yang kesurupan. Orang baik kok dibenci dulu, tandanya dia kan sedang kesurupan. Yang menebarkan benci adalah setan, yang menebarkan permusuhan adalah iblis. Berbentuk apa wujudnya? Jin dan manusia, yang kelihatan dan juga tidak kelihatan. Jin tidak kelihatan, dari bangsa setan, tidak kelihatan, yang berbisik langsung ke dalam dada kita. Yang berbangsa manusia kelihatan, dia juga berbisik ke kuping-kupingnya. Sama-sama setan, tapi wujudnya ada yang berwujud jin dan juga ada yang berwujud manusia. Jangan sampai kita dicap oleh Allah sebagai setan. Naudzubillah. Apa yang terjadi bagi mereka orang yang musyrik, bagi mereka orang yang kafir, bagi orang yang sombong, yang menutup hatinya dari kebenaran dan menghinakan orang lain? Wa ma yaziduhum illa nufura, dan tidak menambah bagi mereka Al-Quran illa nufuro, kecuali mereka lari dari Al-Quran, lari dari kebenaran. Itulah orang-orang musyrik, itulah orang-orang kafir, itulah orang-orang yang sombong, yang menolak kebenaran Al-Quran dan merendahkan orang yang menyampaikan Al-Quran. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai kita terjerembab, terperangkap atas dasar ketidaksukaan, atas dasar kebencian. Namun tatkala Al-Quran disampaikan, mukjizat terbesar bagi umat Islam yang isinya mengandung kebenaran-kebenaran, kebaikan untuk kita semua sebagai pedoman imam dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lari dari Al-Quran, jangan sampai kita menjauh dari Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Namun orang yang sombong, orang yang kafir, orang yang musyrik, wa ma yaziduhum illa nufura, dan mereka tidak menambah dekat mereka kepada Al-Quran illa nufura, namun sebaliknya, melainkan mereka tambah lari, tambah jauh dari Al-Quran, dari kebenaran. Kul, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, laukan, seandainya ada ma'ahu, bersama Allah, alihatun, Tuhan-Tuhan lain, kama yaquluna, sebagaimana yaquluna yang mereka katakan, idzal labtagau ila dzil arsy sabila, jika demikian, labtagau, sungguh mereka akan mencari, ila, kepada dzil arsy, yang mempunyai ars
sabila, jalan. Seandainya ada Tuhan-Tuhan selain Allah, pasti mereka akan mencari kebenaran itu, jalan itu menuju yang punya kebenaran, menuju kepada Tuhan yang mempunyai ars. Namun ingat, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang mempunyai ars itulah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yakini itu. Jangan sampai goyah sampai kita meninggal dunia. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah, amma yaquluna, dari apa yang mereka katakan, uluwan, ketinggiannya, kabiron, kemuliaannya tidak tertandingi. Gak ada yang bisa menandingi Allah. Makanya kita setiap hari diwajibkan oleh guru-guru kita untuk bertasbih, mensucikan hati kita dari kesyirikan, dari kemusyrikan. Tusabbihu lahu samawatu, tusabbih, maka bertasbihlah, lahu, kepada Allah, as-samawatu, yang mempunyai Allah langit-langit, as-sab'u, 7 langit, wal ardu, dan bumi, semuanya bertasbih kepada Allah, wa man fihi, dan juga siapa-siapa yang berada di dalam keduanya, antara langit dan bumi, semuanya juga bertasbih mensucikan Allah. Wa in min syai'in, dan tidaklah dari sesuatu, illa yusabbihu bihamdihi, melainkan bertasbih mereka, bihamdihi, memuji Allah, walakin, dan akan tetapi, la tafqahuna, tidak paham mereka, tasbihahum, terhadap tasbih-tasbihnya makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Tasbihnya gunung, tasbihnya burung, tasbihnya pepohonan, semuanya tidak ada yang paham kecuali yang dipahamkan oleh Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, karena ada Allah, haliman, maha lembut, ghafura, dan maha mengampuni. Ingat, Allah itu halim, maha lembut. Makanya lihat ke dalam hatimu, ke dalam dirimu, masihkah ada kelembutan itu? Lihatlah ke dalam hatimu, ke dalam dadamu, apakah masih ada sifat kekasaran? Buang, minta kekuatan kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan namanya Halim. Ya Halim, halimna, ya Allah yang maha lembut, lembutkan qulubina, hati kami. Ghafura, dan Allah itu juga maha pengampun. Minta kekuatan kepada Allah, bertaubat kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang.
Itulah Lailatul Qadar.